得添㗎啦。係啦。Fight Back to School. Film Hong Kong yang dirilis pada tahun 1991 ini mengusung genre action, komedi, dan kriminal. Dan tentunya film ini dibintangi oleh para pemeran film klasik 90-an yang terkenal di masanya, seperti Stephen Chow, Mandiang Pamantat, Charla Cheung, dan masih banyak lagi. Film Fight Back to School adalah film series yang memiliki 3 part dengan pemain dan peran yang sama. Dan yang saya bahas kali ini adalah film Fight Back to School Part 1. Pada awal film, kita diperlihatkan Chow Sing Sing yang bertugas sebagai komandan operasi penyelamatan bersama anggota kepolisiannya yang akan menyelamatkan seorang wanita yang ditahan di sebuah gedung. Chow yang memiliki IQ tinggi membuat anggotanya kebingungan dengan instruksinya. Lalu dia menghadapi para penjahat itu dengan sendirian. Setelah tugas itu, Chow ditegur atasannya karena tidak bisa bekerja sama dengan tim. Kemudian, Chow dipanggil untuk mendapat tugas khusus dari komisaris untuk menyelidiki hilangnya pistol komisaris yang diduga dicuri oleh mahasiswa. Dengan berat hati, Chow harus menerima tugas itu untuk masuk ke sekolah dan menyamar menjadi siswa demi menyelidiki kasus tersebut. Keesokan paginya, Chow sampai di sekolah yang bernama Edinburgh School. Chow kaget saat membaca peraturan sekolahan yang sangat panjang dan aneh. Lalu kepala sekolah menemui Chow untuk penerimaan siswa baru. Saat pertama kali masuk kelas dan sedang pelajaran, Chow malah mencurahkan isi hatinya yang sangat menyedihkan. Dan di saat itu gurunya langsung melemparnya dengan penghapus. Tidak hanya sekali, tapi kejadian melempar penghapus terus terjadi pada Chow yang duduk di samping Wong. Dan Chow terpelongo saat mengerjakan soal matematika di papan tulis karena tidak paham. Saat pelajaran kimia akan dimulai, semua murid pindah duduk ke belakang, kecuali Chow Sing Sing. Chow yang duduk di depan disuruh maju untuk membantu gurunya, dan Wong yang tertawa sangat keras juga ikut disuruh maju untuk membantu. Ternyata guru itu sudah pikun dan pelupa. Chow Sing Sing, Dan di saat praktek kimia, yang terjadi malah Chow yang sangat kesal ingin kabur dari sekolahan itu dengan memanjat pagar, tapi dia dihentikan oleh Pamantat yang bekerja sebagai tukang kebun di sekolahan itu. Lalu para guru menemui Chow, dan di saat itu Chow bertemu dengan Guru Hu. Cinta pada pandangan pertama Chow mulai dirasakan kepada Guru Hu saat Chow yang berpura-pura sakit diperiksa oleh Guru Hu. Kemudian Wong yang sedang duduk dipalak oleh 2 orang, sebut saja mereka Upil dan Ipil. Mereka berdua langsung pergi ketika Chow datang. Ketika jam pulang sekolah, Pamantat menemui Chow dan memberitahunya kalau dia adalah mitra kerjanya dalam kasus yang ditangani Chow. Dan di saat itu Chow melihat Upil dan Ipil sedang berkumpul dengan ketua gengnya yang bernama Johnny. Ternyata Johnny adalah adik dari Teddy yang menjadi ketua geng di sekolah Edinburgh, dan dia dicurigai atas hilangnya pistol milik komisaris.
唔早啲同我講。 Pada malam harinya, Pamantat pergi makan ke restoran dan bertemu dengan temannya. Ternyata temannya juga sedang mengatasi kasus tadi atas perdagangan senjata ilegal. Namun Teddy sudah mengawasi teman Pamantat dan kemudian membunuhnya. Lalu Chow yang ingin mengerjakan PR tidak paham dengan pelajaran di bukunya. Hingga keesokan harinya dia dihukum. Tak hanya sekali dihukum, tapi Chow terus-menerus dihukum karena tidak pernah mengerjakan PR. Sampai Guru Hu bosan melihat Chow yang terus-menerus dihukum. Keesokan paginya, Chow yang tidak mengerjakan PR biologi akan memberikan uang bagi yang mau memberinya jawaban. Dengan tingkah yang sangat sombong, Chow mengajak uang yang baru mengerjakan di kelas. Tiba-tiba gurunya datang dan memberi ujian sejarah yang mendadak. Chow yang kebingungan lalu menggunakan ponselnya untuk menghubungi Pamantat. Pamantat yang tidak paham sejarah lalu menghubungi komisaris untuk membantu Chow mengerjakan ujian sejarah. Komisaris memberi jawaban kepada Pamantat dan Pamantat memberi isyarat jawaban kepada Chow melalui jendela. Chow yang menyontek di buku karena Pamantat sudah tidak memberi jawaban lagi, malah ketahuan oleh gurunya. Dan buku yang dicontek adalah buku sastra. Lalu Chow dipanggil ke kantor dan akan dihukum oleh para guru. Betapa terkejutnya Chow saat kepala sekolah membaca berkas milik Chow yang tertulis wali murid Chow adalah Pamantat. Pamantat yang menjadi bawahan Chow di kepolisian disuruh untuk berpura-pura menghajar Chow agar terlihat seperti orang tuanya. Dan setelah itu, Guru Hu yang perhatian dengan Chow ingin memberinya bimbingan dengan les privat. Lalu Chow dipanggil oleh Johnny untuk diajak berkelahi. Johnny yang sombong dan memiliki banyak pengikut langsung dihajar oleh Chow. Dan di saat itu Chow disegani dan banyak yang mengikutinya. Chow yang mulai les privat dengan Guru Hu langsung memiliki kemajuan yang signifikan. Terbukti saat Chow mengerjakan soal matematika dengan sangat mudah. Dan di saat itu penghapus yang sering dilempar kepada Chow tidak lagi bisa mengenai mukanya. Kedekatan Chow dengan Guru Hu tak hanya di sekolahan saja. Guru Hu mengajak para siswanya untuk piknik dan mereka semua diizinkan untuk membawa pacarnya. Chow yang tidak memiliki pacar hanya ingin berdekatan dengan Guru Hu dan mereka berdua saling berbagi cerita. Chow memiliki banyak kemajuan setelah les dengan Guru Hu, hingga dia mengajari Wong untuk belajar bersama.
Dan Wong berhasil mendapat nilai yang lebih tinggi setelah belajar dengan Chow. 乜說話？其實個個 miss 好似你咁咪仲好。哈，你又好。 Kemudian Wong yang memanfaatkan nama Chow sebagai geng baru karena sudah mengalahkan Johnny, kemudian memelak semua murid dan menyuruhnya tunduk kepada Chow. 醒目。 喂， Namun Chow melarang Wong untuk membuat sebuah geng di sekolah. 咪你哋大佬，即刻攞翻晒啲錢全部走！幾聽話。 Sepulang sekolah, Teddy datang untuk menyerang Chow. Namun ada polisi yang sudah mengawasi dari kejauhan. 喂，星字頭啊，你都好串喎、但佢結咗婚好耐咯，而家仲同我姐夫搞緊移民添。你串我啊！睇到啊，下次冇咁好運噶啦。Ternyata polisi itu adalah pacar dari Guru Ho. Polisi itu menyuruh Guru Ho untuk menjauhi Chow karena Chow dicurigai memiliki geng. Namun Guru Ho tak mudah percaya dengan polisi itu. 佢係我學生，唔係咩黑社會大佬。 但係佢有害群之 Di malam harinya, Chow yang akan les dengan Guru Ho mempersiapkan sebuah bunga dan surat untuk menembak Guru Ho. 入放溫習啊！ 好啊， Chow diberi sebuah alat kontrasepsi oleh Paman Tat untuk melakukan, ya tahu sendirilah. Sedangkan itu, Guru Ho membaca surat dari Chow dan melihat Chow membawa sebuah alat kontrasepsi. 吹波糖嚟嘅。 Dengan sangat kecewa, Guru Ho yang akan pergi melihat Paman Tat yang sedang diserang anak buah Teddy. 大叔，發生咩事啊？ Kemudian Chow menyerang dan berhasil membuat kabur anak buah Teddy. 唔好打，唔好打，俾自己會我啊！ Dan di saat itu, Guru Ho mengetahui Chow bukanlah seorang siswa dan Paman Tat bukanlah ayahnya. 你兩個唔使再扮嘢啦，你唔係學生，你哋兩個 Chow mengaku kepada Guru Ho kalau dia adalah polisi yang sedang menyamar untuk menyelidiki kasus senjata di sekolah. 我係警察，今次我入嚟學校係為咗查單。我唔理你哋咁多嘢，亦都唔想知。不過 Keesokan paginya, Chow memberi pesan melalui ponsel kepada Guru Ho untuk menyatakan cintanya. Namun Guru Ho sudah terlanjur kecewa dan mengabaikannya. 因為我將會追授你，周星星。無聊，嗰個機我冇收啊！ Sepulang sekolah, anak buah Teddy datang untuk menyerang Chow dan siswa lain yang akan pulang. Namun polisi sudah mengetahui hal itu dan mengamankan semua siswa ke kantor termasuk Chow. 你兩個冇事啊？冇事，見唔見周星星啊？好凍啊！見唔見周星星啊？冇見過。 Chow ditangkap dengan terpisah dan diborgol di sebuah ruangan oleh pacar Guru Ho karena dianggap sebagai penyebab masalah. Guru Ho tiba-tiba datang untuk menjelaskan kalau Chow sebenarnya adalah polisi. Namun Chow melarangnya dan kemudian komisaris datang bersama Paman Tat untuk melerai dan membawa Chow. 星啊，星啊，冇事嘛？啊！ Chow dihajar oleh komisaris karena dianggap gagal dalam misinya. 我講噶啦，死人！你唔開支槍，我同你真係交戰場。 Chow terlihat frustasi dan merasa bersalah. Dia bingung harus berbuat apa untuk menyelesaikan misinya. Lalu Paman Tat memberitahu tempat senjata milik Teddy yang selama ini belum diketahui oleh Chow. Attention！ Yes sir。 知情不報有咩效果？你知唔知？ Mereka berdua akan tetap bekerja sama untuk kasus ini sampai tuntas. 家產。 Kemudian di malam harinya mereka berdua beraksi untuk mencari pistol milik komisaris di tempat penyimpanan senjata milik Teddy. Mereka berhasil menemukan pistol itu dan beberapa senjata lain di dalam truk. 你知點？ Mereka berdua akan pergi dengan truk itu untuk membawa beberapa senjata sebagai barang bukti.
Tapi sialnya Paman Tat malah ketinggalan dan Chow tidak mengetahuinya. 我没上车啊！喂喂喂喂！ Chow yang menemui komisaris untuk menyerahkan pistolnya terkejut ketika melihat Paman Tat tidak ada di dalam truk. 哇，俾翻嚟㗎！哇，臨退休整得。 Lalu Teddy menelpon Chow untuk mengembalikan senjatanya, dan Teddy sudah menunggu di halaman belakang sekolah kalau tidak ingin Paman Tat mati di tangannya. 你咁激動做咩啫？啊！啲槍喺我度，有咩事啊？俾飛。 Chow bergegas kembali dan mempersiapkan sebuah bensin di dalam truk itu. Setibanya di halaman belakang sekolah, teman Teddy langsung mengecek senjata di dalam truk itu. 各位， Dengan cepat, Chow langsung menembaki truk itu yang di dalamnya terdapat bensin, dan truk itu langsung meledak. Paman Tat mengambil kesempatan membawa koper uang milik Teddy, dan kemudian kabur bersama Chow ke dalam sekolah. 使你教咩？今日假期嚟啊，今日仲慘冇人幫手。 Ternyata para teman-teman Chow bersama para guru sedang mempersiapkan acara perayaan kelulusan di dalam sekolah. 我諗升哥90%俾差佬捉咗。傻啦，點會呢？Miss Sou見 Chow dan Paman Tat masuk ke dalam bilik drama yang dibuat oleh para siswa. 跟住我啦！ Teddy dan anak buahnya mengejar Chow dan kemudian masuk ke dalam bilik itu. 我哋去救星哥。唔好啊，佢哋有槍。 Chow berhasil menemukan jalan keluar dan Chow menyuruh Paman Tat untuk menghubungi polisi. Sedangkan Chow akan menyelamatkan teman-temannya yang masih dalam bahaya. 裏邊仲有成班僆仔，我唔翻又點得？但係呢槍唔開得㗎。 Para siswa berhasil ditahan oleh Teddy, kecuali Wong dan temannya yang berhasil kabur dan bertemu dengan Chow. 爽晒車啦！佢哋真係會開槍㗎。我捉咗個哥。 Teddy mengancam Chow akan membunuh semua temannya jika tidak mengembalikan uangnya. 你哋最叻係咩啊？死啦死啦，今次真係死啦！ Chow membuat strategi bersama Wong dan temannya untuk mematikan listrik dan menyerang balik Teddy dan anak buahnya. 裏邊有6個人，有冇架撐？攞嚟，起撐。 Namun sialnya guru Hu malah yang ditangkap Teddy dan akan ditembak. 開槍啊！開槍啊！夠膽你開槍，一齊開！我話數啊！1、2、3。OK，對唔住我，就唔好意思。我都話你唔夠。 Kemudian Paman Tat datang membawa uang Teddy dan mengancam akan membakarnya. Namun Paman Tat malah tidak membawa korek. 方唔方便借個火用用啊？ Tiba-tiba komisaris datang dengan sangat keren, dan komisaris berhasil membunuh semua anak buah Teddy. Teddy yang sedang sembunyi langsung menghajar komisaris, dan di saat itu Chow beraksi dan berhasil melumpuhkan Teddy dengan jurus kaki gunting dan menangkapnya. 靚仔，記住啦！ Setelah itu, Chow mendapat kenaikan pangkat dari komisaris. 快佢啦，就總督察。做咩？ 總督察， 我話你。 Kemudian semua siswa merasa sedih karena Chow yang sudah menyelesaikan misinya akan pergi dari sekolah. Tapi yang terjadi malah call 我，call 機響，我會即刻發。星哥，你發達！ dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video di Fight Back to School Part 2.